Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pantangan karena kepatuhan terhadap sila. Kayak Anda tadi pagi sudah mengambil sila dari saya, kemudian Anda mematuhinya, ya. Jadi jenis ini adalah pantangan untuk mereka yang telah mengambil sila, kemudian dia tidak melanggarnya walaupun pada saat menghadapi kematian dengan penuh kesakitan. Ya, contohnya adalah Upasaka yang tinggal di Gunung Utara Waddamana yang telah mengambil sila di hadapan Bante Pinggala Budara kita dari Wihara Ambarya. Ini contoh dari kitab tafsir, kitab komentar. Untuk bisa mempraktekkan pantangan jenis yang kedua ini membutuhkan tekad yang kuat, membutuhkan juga sadda, keyakinan yang kuat. Tanpa sadda yang kuat, Anda bisa saja menukarkan sila Anda dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Udahlah, nggak apa-apa, kali ini melanggar sila, ya. Nanti setelah ini dilatih lagi. Terlalu mudah untuk mengizinkan silanya untuk pecah. Terlalu mudah untuk melakukan karma buruk, ya. Nah, pantangan yang ini muncul dengan contoh Upasaka yang tinggal di Gunung Utara Waddamana. Jadi diceritakan setelah Upasaka ini mengambil sila dari Bante Pinggala Budara kita, ya, kemudian dia membajak sawah. Dia pergi ke sawahnya dan dia membajak sawah. Tiba-tiba setelah lepas dari siang hari, salah satu lembunya atau sapi itu hilang. Ya, dia cari ke seluruh penjuru arah, tidak ketemu juga sapinya. Ya, akhirnya dia masuk ke hutan untuk mencari binatang peliharaannya yang hilang, dan diceritakan pada saat dia masuk ke hutan, ya, hutan belantara, akhirnya tiba-tiba dia dibelit oleh seekor ular yang sangat besar sekali. Ya. Pada saat dia dibelit oleh ular tersebut, ya, dia memegang kampak di tangannya dan dia berpikir, saya akan potong leher ular tersebut dengan kampak ini, gitu. Pada saat kampak ini mau diayunkan, dia teringat, kan tadi saya habis ngambil sila nih dari Bante Pinggala Budara kita ini. Kayak Anda nih nanti nih pulang dari sini mau melanggar sila, tadi kan saya baru saja mengambil sila dari Bante Keminda. Akhirnya si Upasaka tadi teringat seperti itu, akhirnya dia bertekad, biarlah saya mengorbankan kehidupan saya, tetapi saya tidak akan pernah mengorbankan sila saya. Dan kemudian kampaknya dilempar jauh-jauh. Dan sekali lagi happy ending story, ularnya tiba-tiba melepaskan ikatannya. Tuh kan, kalau Anda melatih sila ular. Ya, ini contoh di dalam kitab kita bagaimana kita melatih sila-sila kita sedemikian kuatnya dan kita tidak mau menukarkannya dengan apapun, ya. Tidak mau melanggar sila untuk ditukar dengan apapun. Sila adalah sesuatu yang harus kita tegakkan. Nah, yang ketiga adalah pantangan dengan pemusnahan. Nah, ini adalah tujuan dari kita semua. Latihan spiritual Buddhis adalah untuk mencapai pencerahan, ya, menjadi seorang arahat. Karena pada saat seseorang menjadi arahat, kesadaran jalan yang membuat dia menjadi seorang arahat akan menghancurkan semua kilesa atau kekotoran batin dia. Karena sudah tidak ada kekotoran batin, makanya seorang arahat sudah tidak akan pernah bisa melakukan karma buruk. Ingat, artinya adalah karma buruk terjadi karena batin pikiran masih mempunyai kilesa, kekotoran batin. Karma buruk apapun muncul karena kekotoran batin. Pada saat kekotoran batinnya sudah dihancurkan, sudah tidak ada, maka batin akan secara alamiah tidak akan pernah bisa melakukan karma buruk, bukan karena pengendalian dirinya, tetapi semata-mata karena batinnya sudah murni. Proses pencerahan sangat menarik di dalam Buddhisme ini tadi yang saya katakan di awal, bahwa siapapun dari kita bisa mengalaminya, mengalami hal yang sama seperti yang dirasakan oleh para Arya, para makhluk suci. Mereka yang telah berlatih selama bertahun-tahun, bahkan meskipun mereka belum mencapai tingkat pencerahan apapun,
Tetapi mereka bisa melihat dari kenyataan di dalam batinnya sendiri bahwa kekotoran batinnya sudah satu, jarang muncul. Ya, ibaratnya kalau biasanya seseorang setiap hari marah 10 kali, ini sekarang setiap hari marah hanya sekali. Sudah mulai jarang muncul. Frekuensinya mulai sedikit. Poin yang kedua, kalaupun muncul, intensitasnya sudah tidak strong, tidak kuat. Kalau Anda bisa memeriksa kekotoran batin Anda dan Anda menemukan 2 poin tadi, frekuensinya menurun, intensitasnya juga melemah, maka latihan Anda sudah berada dalam jalur yang benar. Anda sudah berlatih dengan benar. Dan apa yang efek yang dirasakan pada saat kilesa sudah jarang muncul dan intensitasnya sudah melemah, hidup menjadi lebih ringan. Kebahagiaan menjadi lebih terasa kuat sekali. Kita akan semakin sering berada dalam situasi batin atau hati yang damai. Nah, pantangan dengan pemusnahan atau penghancuran adalah pantangan yang berasosiasi dengan jalan Arya, artinya pantangan yang muncul pada saat seseorang mencapai pencerahan, ya. Jadi pada saat jalan, istilah teknis ini, kualitas kesadaran yang disebut sebagai jalan itu muncul, dia hanya muncul sekali saja gitu. Tapi dengan kemunculannya yang sekali itu saja, fungsi dia untuk menghancurkan kekotoran batin tercapai. Ya, sehingga bahkan pikiran untuk membunuh makhluk apapun tidak akan bisa muncul di batin atau di hati seorang yang suci. Itu ada referensinya dari kitab suci kita. Nah, pantangan yang ketiga ini adalah tujuan dari latihan spiritual kita. Sehingga secara alamiah batin yang murni ini tidak akan pernah lagi melakukan karma buruk. Ya, secara teknis ini adalah keadaan batin para arahat. Ya, arahat telah menghancurkan semua karma buruk. Bahkan arahat telah menghancurkan 2 akar dari karma, yaitu apa? Awija dan tanha, ketidaktahuan dan nafsu keinginan, sehingga seorang arahat sudah tidak lagi melakukan karma. Perbuatan arahat sudah tidak bisa disebut karma. Karena perbuatan arahat bukan karma, berarti perbuatan arahat tidak akan berbuah. Oleh karena itu jangan melakukan kejahatan sekarang. Lakukan nanti setelah jadi. Ya, baik. Mari kita lanjut.